Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Subrianto di channel Berani Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal KSN Matematika dari channel Depok tahun 2022 nomor 16 sampai dengan 20. Nomor 16. Selama mengikuti Olimpiade Matematika, Yudia, Nani, Iwan, dan Andrea tinggal di kamar yang berbeda di sebuah hotel. Yulia harus turun 4 lantai untuk mengunjungi Nani. Kamar Iwan 1 lantai di bawah kamar Andrea. Nani harus turun 10 lantai untuk ke tempat makan yang berada di lantai 1. Andrea harus naik 6 lantai untuk mengunjungi Yulia. Di lantai berapakah kamar Iwan? Misalkan Yulia saya tuliskan Y di sini ya. Kemudian Nani N, Iwan W, dan Andrea A. Maka yang pertama, Yulia harus turun 4 lantai untuk mengunjungi Nani. Berarti Nani sama dengan Yulia dikurangi 4. Kemudian Iwan 1 lantai di bawah kamar Andrea. Berarti Iwan itu W, Iwan itu Andrea dikurangi 1. Kemudian Nani harus turun 10 lantai untuk ke tempat makan yang berada di lantai 1. Berarti ini kalau lantai untuk makannya saya tuliskan M. Untuk M-nya itu berarti Nani dikurangi 10. Dan untuk lantai makan ini berada di lantai 1. Berarti untuk Nani ini N ini sama dengan lantai makan tambah 10. Berarti 1 tambah 10 ini sama dengan 11. Untuk Nani ini berada di lantai 11. Kemudian Andrea harus naik 6 lantai untuk mengunjungi Yulia. Berarti Yulia ini Andrea tambah 6 karena naik. Andrea tambah 6. Nah, di sini kita sudah dapatkan untuk Nani di lantai 11. Berarti untuk Yulia ini, Yulia berarti N, Nani tambah 4. Nani itu 11, kemudian tambah 4. Berarti Yulia itu di lantai 15. Berikutnya Andrea, di sini Andrea itu berarti Yulia dikurangi 6. Yulia itu 15. 15 kurangi 6 berarti ini 9. Yang ditanyakan ini Iwan ya. Berarti Iwan ini, Iwan W itu sama dengan Andrea dikurangi 1. Andrea itu 9. Di lantai 9 dikurangi 1 berarti 8. Jadi Iwan itu berada di lantai 8. Nomor 17. In the figure ABCD is a parallelogram with EI sama dengan EF sama dengan FB. What is the ratio of the area of the triangle ADE to the area of the parallelogram ABCD? Jadi di sini ada gambar jajar genjang A, B, C, D dengan AE sama dengan EF sama dengan FB. Jadi AE, panjang AE ini sama dengan panjang EF dan panjang FB. Yang ditanyakan berapakah perbandingan luas segitiga ADE dengan luas jajar genjang ABCD. ADE berarti yang ditanyakan perbandingan luas segitiga ADE dengan jajar genjang ABCD. Kita lihat di sini bahwa ABD, luas ABD ini berarti sama dengan luas BCD.
Nah, pada luas ABD ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama luasnya ya. Berarti ini juga untuk BCD ini bisa dibagi menjadi 3 bagian luas, sehingga untuk perbandingan ADE banding luas ABCD ini berarti 1 banding 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti perbandingannya 1 banding 6. Nomor 18. Tes masuk SMP terdiri dari 90 soal pilihan ganda. 15 soal diantaranya adalah soal-soal matematika. Setiap soal matematika memerlukan waktu 2 kali dari waktu penyelesaian setiap soal yang lain. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal-soal matematika bila waktu mengerjakan tes tersebut adalah 2 jam? Ya, jadi di sini ada 90 soal pilihan ganda, 15-nya itu adalah soal-soal matematik. Jadi 15 itu soal matematika. Sehingga soal yang lain, setiap soal memerlukan waktu 2 kali dari waktu penyelesaian setiap soal yang lain. Berarti soal ini terdiri dari soal matematika dan soal yang lainnya. Soalnya ada 90, yang matematika 15. Berarti soal yang lainnya ada 90 kurang 15 ya 75. Ini soal lainnya selain matematika maksudnya. Kemudian yang ditanyakan, berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal-soal matematika bila waktu mengerjakan tes tersebut adalah 2 jam. Jadi waktu mengerjakan soal matematika dan soal yang lainnya ini 2 jam. Kemudian di sini tadi bahwa setiap soal matematika ini memerlukan waktu 2 kali dari waktu penyelesaian setiap soal yang lain. Kalau misalkan untuk matematikanya saya tuliskan M dan soal yang lainnya saya tuliskan L, maka untuk perbandingannya ini M ini 2 kali dari soal yang lainnya. Berarti M ini soalnya ada 15, berarti 2 kalinya 15 itu berarti 30. Kalau ini perbandingannya tetap ya, jadi 75. Kemudian di sini yang ditanya untuk waktu mengerjakannya 2 jam, berarti 2 kali 60 ini 120 menit. Yang ditanyakan waktu mengerjakan soal matematika. Perbandingannya di sini untuk soal matematika itu 30, berarti waktu matematika di sini 30 dari semuanya. Kalau di total ini 30 tambah 75 ini berarti 105 kali waktu totalnya itu 120 menit. 120 menit. Berarti ini kita sederhanakan. Ini bagi dengan 5 jadi 6. Ini bagi dengan 5 ini 21. Ini masih bisa disederhanakan. Ini berarti bagi 3 dapat 2. Ini bagi 3 dapat 7. Kemudian ini 2 kali 120 berarti 240 dibagi 7 menit. Hasilnya berarti ini 24 bagi 7 dapat 3. 21 ini berarti sisa 3. 30 bagi 7 dapat 4. 28 berarti masih ada sisa 2. Berarti 2/7 menit. Jadi waktu untuk mengerjakan matematika itu 34 2/7 menit. Atau kalau kita buat menjadi pecahan desimal 34, ini berarti 20 bagi 7 dapat 2. 20 berarti sisa 6. 60 bagi 7 8. Berarti 34,28 menit. Ini kalau dibuat desimal.
Nomor 19, sebuah perusahaan akan melayani angkutan penumpang antara Jakarta dan Bandung. Mereka sedang memilih mobil yang akan digunakan. Informasi tentang kedua jenis mobil yang ditawarkan adalah, nah di sini ada jenis mobilnya, kemudian tipenya, ada tipe A dan tipe B. Jumlah penumpang tipe A itu 8 orang, tipe B 10 orang. Kemudian kecepatan untuk tipe A itu 90 km per jam dan tipe B 80 km per jam. Kemudian konsumsi BBM untuk tipe A 18 km per liter dan yang tipe B 20 km per liter. Selanjutnya diketahui pula bahwa jarak Jakarta sampai Bandung 180 km dan harga BBM Rp4.800 per liter. Perusahaan berencana membatasi operasi setiap mobil paling lama 8,5 jam per hari, membayar sopir Rp50.000 sekali jalan, dan menarik biaya Rp55.000 per penumpang. Dengan menganggap penumpang mobil tersebut selalu penuh, berapakah selisih pendapatan harian antara mobil tipe A dan mobil tipe B? Ya baik, di sini kita hitung dulu untuk tipe A dan tipe B, karena di sini yang ditanyakan adalah selisih pendapatan harian. Untuk mencari selisih pendapatan, kita perlu mencari dulu pengeluaran dari tipe A dan pemasukannya, kemudian nanti dihitung pendapatannya, pendapatan kotor maupun pendapatan bersih. Kemudian yang sama juga untuk yang tipe B. Yang pertama untuk tipe A, di sini waktu jarak tempuh dari Jakarta sampai Bandung. Nah, ini jaraknya 180 km. Dibagi kecepatannya untuk tipe A 90 km per jam. Jadi ini kita sederhanakan, 18 bagi 9 itu 2. Jadi sekali jalan ini 2 jam dari Jakarta ke Bandung. Kemudian maksimal perjalanan Jakarta-Bandung dalam sehari itu berapa perjalanan? Waktu maksimal satu harinya itu dibatasi 8,5 jam. Kemudian waktu satu kali tempuh dari Jakarta ke Bandung itu 2 jam, sehingga 8,5 jam dibagi 2 itu 4,25. Tentu saja kalau perjalanan ini kita bulatkan, ini berarti maksimalnya hanya 4 saja, karena tidak mungkin di tengah jalan berhenti seperti itu. Berarti di sini maksimal Jakarta Bandung perjalanannya untuk tipe A ini adalah 4 kali perjalanan. Kemudian konsumsi BBM-nya, jadi jarak tempuhnya dibagi untuk konsumsi BBM-nya, kalikan harga per liternya. Jadi 4 kali jarak tempuh kalikan waktunya Jakarta Bandung dibagi dengan konsumsi BBM-nya untuk tipe A. 4 kali 180 per 18 ini dapat kita sederhanakan. Jadi ini 4 kali 10. Kemudian kalikan dengan harga BBM-nya per liternya 4.800, ketemunya 192.000. Kemudian untuk sopirnya 4 kali perjalanan, sekali perjalanan itu 50.000, sehingga untuk satu hari ini 200.000. Jadi total pengeluaran untuk tipe A 192.000 ditambah dengan sopirnya. Untuk BBM dan sopir ini totalnya 392.000. Kemudian pendapatannya, pemasukannya ini 4 kali perjalanan kali 8 orang, karena tipe A ini maksimal 8 orang. Kemudian satu orang itu 55.000, kita kalikan, kita dapatkan 1.760.000. Sehingga pendapatan bersih, yang dimaksud pendapatan bersih ya, jadi pemasukannya dikurangi pengeluarannya, kita dapatkan di sini 1.368.000. Jadi pemasukan ini dikurangi biaya pengeluaran. Kemudian untuk yang tipe B, waktu tempuhnya antara Jakarta sampai Bandung ini 2/4 jam. Ini dari sini ya, coret-coret 18 ini sederhana, 18 bagi ini, bagi 2 ini dapat 4, bagi 2 dapat 9, jadi 2/1/4 jam. Kemudian maksimal dalam satu hari itu
waktu maksimal satu harinya itu 8,5 jam karena dibatasi ya, dibagi waktu satu kali tempuh ini 2/4 jam, kita dapatkan 3,78. Ini kita bulatkan berarti hanya 3 kali perjalanan. Kemudian konsumsi BBM nya, jarak tempuh seluruhnya dibagi jarak tempuh per liter kalikan harga BBM. Jadi 3 kali perjalanan kalikan jarak tempuhnya dibagi konsumsi BBM-nya. Ini kita coret 9. Kemudian kalikan ini dapatkan 129.600. Kemudian untuk sopirnya 3 kali perjalanan kali 50.000, 150.000, sehingga total pengeluarannya ini 279.600. Pemasukannya 3 kali perjalanan, 3 kali trayek, kalikan penumpangnya ada 10, kalikan satu penumpang itu 55.000, hasilnya 1.650.000, sehingga untuk pendapatan bersih mobil tipe B itu 1.370.400. Nah, sehingga selisih pendapatan bersih ya antara mobil tipe A dengan tipe B. Di sini yang paling banyak berarti yang ini 1.370.400 dikurangi yang sedikit itu tipe A 1.368.000. Jadi selisihnya itu hanya 2.400 rupiah. Nomor 20. We have 3 types of water container, bottle A, bottle B, and barrel C. When water from 9 bottles of type A is poured into 1 bottle of type A, we still have 45 ml of water left. When water from 1 barrel of type C is poured into 36 bottles of type B, we still have 54 mm left. The barrel C can hold 54 liters of water. How much water can a bottle A hold? Nah, jadi di sini ada 3 jenis botol wadah air, botol A, botol B, dan tong C. Ketika air dari 9 botol A dituangkan ke dalam 1 botol tipe B, masih memiliki sisa 45 mm. Kemudian air dari 1 wadah C dituangkan ke dalam 36 botol tipe B, masih sisa 54 ml. 1 wadah C dapat menampung 54 liter air. Berapa banyak air yang dapat ditampung oleh botol A? Nah, yang pertama di sini 9 botol A ini sama dengan 9 botol B, tapi ada sisa 45, sehingga kita tuliskan di sini misalkan untuk botol A kita tuliskan A, botol B tuliskan B, dan botol C kita tuliskan, wadah C kita tuliskan C. Jadi 9A itu sama dengan B, karena masih ada sisa berarti kita tambahkan 45 ml. Jadi 9A itu B sama tambah 45 ml. Kemudian untuk C di sini ketika air dari C dituangkan ke 36 tipe B, sisa 54. Ini juga sama, C sama dengan 36B ditambah 54 ml. Kemudian C itu dapat menampung 54 liter air. Yang ditanyakan ini untuk yang wadah A berapa? Baik, yang pertama C itu sama dengan 36B tambah 54, berarti 36B tambah 54 ml itu sama dengan, ini C nya kita ubah dulu, liternya kita jadikan mililiter, berarti 54.000 ml, berarti di sini 54.000 ml. Kemudian berarti di sini 36B sama dengan 54.000
ml dikurangi 54 ml. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita kurangkan dulu di sini, ini akan mempersulit hitungan kita. Maka kita tuliskan saja tetap kemudian bagi 36. Jadi untuk B-nya itu 54.000 ml dikurangi 54 ml dibagi 36. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan dulu karena di sini ada 54, 36. Ini habis dibagi 3. Ini jumlahnya 9, jumlah 9, jumlah 9. Jadi ini kita bagi 3 dulu, kita dapatkan nih bagi 3 sama dengan 12. 54 bagi 3 ini dapat 1, terus 18, ini juga sama 18. Berarti di sini untuk B itu 18.000 ml dikurangi 18 ml dibagi 12. Nah, ini dapat kita sederhanakan lagi. Bagi dengan 6. Jadi 12 bagi 6 dapat 2, ini dapat 3, ini juga 3. Sehingga di sini 3000 ml dikurangi 3 ml dibagi 2. Jadi ini sama dengan 2000. Ini kita kurangkan ya, 997 per 2 ml. Nah, ini kita hitung 2 bagi 2 1, 9 bagi 2 dapat 4, sisa 1, 19 bagi 2 dapat 9, sisa 1, 17 bagi 2 dapat 8, sisa 1 berarti ini 0,5 ml. 1498 setengah mililiter. Kemudian yang ditanyakan botol A. 9A sama dengan B tambah 45 ml. Berarti 9A sama dengan B tambah 45 ml. Nah, di sini B-nya sudah kita dapatkan 1498,5 ditambah 45 ml. Ini kita tambahkan dengan ini menjadi 1543,5 ml. Berarti untuk A-nya itu 1543,5 ml dibagi 9. Nah, kita hitung 15 bagi 9 dapat 1. Ini berarti masih ada sisa 6. 64 bagi 9 dapat 7, 63 berarti sisa 1, 13 bagi 9 dapat 1, sisa 4, 45 sebagai 9 dapat 5, berarti ini 5. Jadi untuk wadah A ini 171,5 ml. Terima kasih, demikian pembahasan soal KSN Matematika dari Channel Depok nomor 19 sampai dengan 20. Mudah-mudahan dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.